Baiklah, perkenalkan saya Gabriel Sihombing dengan NIM 21070466027 dari program studi fisika angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proyek mata kuliah elektronika lanjut 2, di mana pada proyek ini saya membuat alat yaitu fire alarm atau bisa disebut sebagai sistem pendeteksi kebakaran berbasis Internet of Things atau IoT. Seperti yang kita ketahui, kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian besar, baik dalam hal harta maupun jiwa manusia. Faktor penyebab kebakaran bisa bermacam-macam, antara lain kelalaian manusia, korsleting listrik, maupun faktor alam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, hingga 12 April 2024 tercatat terjadi 11 peristiwa kebakaran di Kota Samarinda. Sistem pendeteksi kebakaran tradisional pada umumnya menggunakan sensor asap dan menggunakan alarm atau buzzer. Namun, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterlambatan sistem pendeteksi, kurang presisi, dan juga keterbatasan jangkauan. Oleh karena itu, Internet of Things hadir untuk menawarkan solusi yang lebih canggih, yaitu sistem pendeteksi kebakaran yang terintegrasi dengan internet. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada proyek kali ini, yaitu yang pertama adalah breadboard yang berfungsi sebagai wadah untuk menghubungkan komponen elektronik secara sementara atau tanpa disolder. Yang kedua adalah flame sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya nyala api. Yang ketiga adalah kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan komponen dengan mudah pada breadboard. Yang keempat adalah kabel micro USB yang berfungsi untuk menyediakan daya dan mentransfer data antar perangkat. Yang kelima adalah kardus yang berfungsi untuk membuat penutup atau sebagai packaging dari alat ini. Yang keenam adalah sensor gas MQ135 yang berfungsi untuk mendeteksi kualitas udara. Yang ketujuh adalah Node MCU ESP8266 yang berfungsi untuk menghubungkan alat dengan Wi-Fi atau internet. Yang kedelapan adalah software Arduino IDE yang dapat diinstal pada laptop. Ini berfungsi untuk membuat program yang akan digunakan nanti pada alat. Yang terakhir adalah software Blink yang dapat diinstal pada laptop maupun handphone, yang berfungsi sebagai antarmuka dari nilai yang diukur oleh alat dan juga sebagai pemberi notifikasi ketika adanya terdeteksi kebakaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skrip yang digunakan. Dapat dilihat pada baris yang pertama hingga yang ketiga merupakan pendefinisian untuk konstanta yang digunakan pada software Blink, yaitu ID template, nama template, dan juga token autentikasi dari software Blink-nya. Pada baris selanjutnya yaitu 4 dan 5 adalah pemanggilan atau memasukkan pustaka atau library yang akan digunakan untuk menghubungkan perangkat alat ini dengan software Blink, juga untuk mengatur koneksi Wi-Fi dengan menggunakan ESP8266 Wi-Fi. Selanjutnya adalah pendefinisian dari pin yang digunakan untuk masing-masing sensor. Pada alat ini saya menggunakan pin ke-16 atau GPIO 16 dari Node MCU untuk flame sensor, dan juga pin A0 atau GPIO 17 untuk gas sensornya. Selanjutnya adalah pendefinisian karakter yang akan digunakan dalam program. Di situ ada autentikasi dari Blink-nya dan juga ada SSID dari Wi-Fi yang saya gunakan, juga password dari Wi-Fi yang saya gunakan. Selanjutnya pada fungsi void setup dapat dilihat bahwa saya menggunakan inisialisasi serial atau serial begin 9600 bps.
Dan juga saya menggunakan pendefinisian untuk input dari pin flame sensor saja. Mengapa? Karena gas sensor menggunakan pin analog sehingga secara default sudah didefinisikan sebagai input. Dan di situ blinknya akan terhubung menggunakan autentikasi SSID dan password WiFi. Selanjutnya pada void loop dapat dilihat di situ ada blink run yang digunakan untuk menjalankan proses komunikasi dengan server blinknya. Selanjutnya pada fungsi void loop dapat dilihat bahwa saya menggunakan blink run yang digunakan untuk menjalankan proses komunikasi dengan server blinknya. Kemudian adalah pembacaan nilai data dari masing-masing sensor, di mana sensor api atau flame sensor menggunakan data digital yaitu 0 sampai 1, dan untuk sensor gas atau gas sensornya menggunakan data analog yaitu 1 sampai 1024. Hal ini dikarenakan Node MCU ESP8266 memiliki hanya satu pin analog sehingga penggunaannya terbatas. Selanjutnya adalah blink virtual write atau fungsi untuk mentransfer nilai dari yang sudah dibaca oleh sensor ke antarmuka di software blinknya. Di situ ada V0 dan V1, V0 untuk fire value dan V1 untuk gas value yang sudah didefinisikan di software blink sebelumnya. Dan juga saya menggunakan delay 1 detik sebelum loopnya akan dijalankan kembali. Baiklah, saya akan memperagakan bagaimana alat ini dapat bekerja. Jadi di dalam sini sudah ada alatnya, dan saya akan memberikan api di depan dari sensornya. Kita dapat lihat perubahan yang terjadi pada antarmuka dari software blinknya. Ketika saya menyalakan api, maka fire value-nya akan menjadi 0 dan akan ada notifikasi yang masuk. Selanjutnya, ketika saya memberikan gas, maka nilai dari gas value akan bertambah hingga mencapai batas nilai yang sudah ditentukan yaitu 400. Ketika lebih dari 400, maka notifikasi dari aplikasi Blink akan masuk di HP saya. Demikianlah hasil proyek yang sudah saya kerjakan. Kiranya dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan alat ini lebih lanjut. Terima kasih.